Pernah kepikiran gak sih betapa rumitnya satu kata yang kita ucapkan sehari-hari? Nah, kali ini kita akan mengungkap betapa kompleks dan mengejutkannya percakapan kita sehari-hari hanya dengan membedah satu kata saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nuraida Ramdhani. NIM saya 12640110123. Di sini saya sebagai mahasiswa semester 1 jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oke, kita mulai dari satu cerita ya. Coba bayangin, suatu hari ibu melihat piring kesayangannya pecah dan yang mecahinnya itu suaminya. Lalu ibu berkata, "Sayang." Keesokan harinya, ayah memberikan kejutan dengan menaruh amplop uang yang tebal dalam buket bunga untuk ibu. Lalu sambil senyum-senyum, ibu berkata, "Sayang, coba deh perhatiin." Katanya sama persis. Diucapinnya juga oleh orang yang sama, tapi artinya beda total. Yang satu marah dan yang satu lagi penuh dengan cinta. Gimana bisa gitu ya? Nah, ini nih misteri yang akan kita bongkar bareng-bareng. Sekarang, yuk kita bongkar misterinya. Biar paham, kita perlu mundur dulu sedikit dan lihat dulu fondasi paling dasar dalam berkomunikasi. Petunjuk pertamanya itu ada di sini. Kata-kata itu pada dasarnya cuma simbol, sama seperti logo atau rambu lalu lintas. Simbol itu sendiri ya gak ada artinya. Justru kita manusia yang sama-sama setuju buat ngasih arti ke simbol itu. Ilmu komunikasi itu sebenarnya dari mana sih? Jawabannya dari retorika. Sedih ngomong biar orang lain ngerti dan percaya. Dulu di zaman Yunani kuno, orang yang jago ngomong itu dianggap keren banget. Soalnya lewat retorika mereka bisa ngejelasin sesuatu, ngeyakinin orang, bahkan ngaruhin keputusan masyarakat. Nah, terus muncul Socrates. Beda dari yang lain, dia gak ngajarin orang buat menang debat, tapi dia justru ngajarin orang buat mikir. Caranya simpel banget, bertanya, mempertanyakan kembali, sampai kita paham inti dari masalahnya. Cara ngobrol kayak gini akhirnya jadi dasar penting dalam ilmu komunikasi. Intinya, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi ngerti apa yang lagi dibahas. Komunikasi satu arah itu bukan berarti cuma satu orang yang ngomong doang loh. Justru komunikasi satu arah itu tetap berlangsung secara dialog. Kenapa? Karena dalam proses komunikasi selalu ada hubungan timbal balik meski kelihatannya satu orang yang ngomong. Sebenarnya ada proses yang saling merespon entah lewat ekspresi, gerakan, atau tanda-tanda kecil. Contohnya ketika kamu cerita panjang lebar ke temanmu, terus dia cuma senyum, angguk-angguk, atau bilang, "Oh gitu ya." Nah, itu udah termasuk feedback kecil yang bikin komunikasi jadi hidup. Jadi, intinya, meskipun disebut komunikasi satu arah, prosesnya tetap melibatkan dua orang yang saling terhubung. Ini yang bikin komunikasi terasa nyata, bukan cuman monolog kosong. Makanya, setiap kali kamu ngobrol, ingat, sekecil apapun respon, itu adalah bagian penting dari hubungan timbal balik. Komunikasi itu selalu dua arah, bahkan saat kelihatannya satu arah. Oke, sekarang kita pindah ke saluran-saluran tata ucap yang memberi kekuatan sesungguhnya pada kata-kata kita. Dan yap, inilah yang bakal mecahin misteri kata sayang tadi. Ada seorang peneliti bernama Mehrabian, dia mengatakan bahwa ketika kita ngomongin soal perasaan, pesan itu nggak muncul dari kata-katanya aja. Cuman 7% aja loh, 38% dari nada suara kita, dan yang paling besar 55% dari ekspresi wajah dan bahasa tubuh kita. Jadi kata-kata itu diibaratkan seperti puncak gunung esnya aja. Di bawahnya banyak rahasia-rahasia yang gak kita ketahui. Emangnya kenapa sih komunikasi itu penting? Kenapa kita perlu berkomunikasi? Komunikasi itu bukan cuma untuk bertukar info aja, tapi suatu proses yang sangat penting. Lewat komunikasi, kita dapat membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, kebahagiaan hidup, terhindar dari tekanan dan tegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi, komunikasi itu ibaratkan lem yang dapat mempererat satu sama lain.
Nah, menurut teori Osgood, manusia itu nggak cuma bereaksi dari apa yang dia lihat atau dengar dari luar, tapi juga dipengaruhi oleh proses internal dalam dirinya. Artinya, respon kita itu dibentuk oleh pengalaman, pikiran, dan perasaan nggak selalu kelihatan dari luar. Jadi, kalau dua orang dapat rangsangan yang sama, hasil reaksinya bisa totality beda. Sekarang masuk ke hal yang menarik, yaitu intensive expression. Ini ekspresi wajah yang sengaja dibesarkan supaya kita dinilai positif oleh lingkungan. Misalnya, kamu lagi capek, tapi tetap kasih senyum lebar biar orang lain lihat kamu tetap semangat. Ekspresi kamu sengaja ditingkatkan, walau sebenarnya nggak se-happy itu. Kebalikannya, ada juga yang namanya masking expression. Ini saat kita sengaja nutupin apa yang kita rasain. Kayak kamu senyum tipis padahal hati lagi campur aduk. Kadang kita butuh banget mas ini buat cegah situasi, biar nggak drama atau sekedar menjaga privasi emosi kita. Jadi, dari teori Osgood sampai ekspresi intensity dan masking, satu hal jelas, emosi dan komunikasi kita itu kompleks banget. Enggak sekedar apa yang kelihatan, tapi juga permainan antara luar dan dalam diri kita. Manusia itu unik, ekspresinya juga. Dan inilah yang membuat komunikasi menjadi lebih menarik. Sebelum video ini berakhir, saya akan sedikit menceritakan tentang perjuangan Papa yang tak terlihat namun sangat terasa. Papa bukanlah orang yang banyak bicara. Ia tidak pernah bercerita panjang lebar tentang lelahnya, tentang kerasnya hidup, atau tentang betapa berat langkah yang harus ia ambil setiap hari. Tapi justru dari diamnya itu, aku belajar banyak hal tentang arti perjuangan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ayah sudah lebih dulu bangun. Bukan karena ia suka bangun pagi, tapi karena ada keluarga yang harus ia pimpin. Ada harapan yang harus ia jaga tetap hidup. Baginya, memimpin keluarga bukan hanya soal memutuskan arah, tapi memastikan tidak ada satupun dari kami yang merasa berjalan sendirian. Ada hari-hari ketika wajahnya tampak lebih letih dari biasanya. Tetapi ia tetap tersenyum, seolah ingin mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Walaupun kami tahu ada beban yang sedang ia simpan sendiri. Papa selalu hadir lebih dulu saat kami butuh, saat kami jatuh, atau saat kami tidak tahu harus bagaimana. Ia tidak mengeluh, tidak mengungkit, tidak menuntut balasan apapun. Ia percaya bahwa seorang ayah harus menjadi tempat pulang yang kokoh. Ia harus berdiri tegak bahkan ketika dunia di luar sedang tidak ramah. Dan ia melakukannya tanpa banyak kata, tanpa banyak drama. Papa adalah pemimpin yang tenang. Ia tidak memimpin dengan suara keras, tapi dengan teladan. Ia tidak memimpin dengan perintah, tapi dengan sikap. Ia mengajarkan bahwa kekuatan bukan soal otot, tapi tentang kesabaran, bahwa cinta bukan soal ucapan, tapi tentang kehadiran yang konsisten. Dan kini, ketika aku melihat ke belakang, aku sadar, Papa tidak hanya memimpin keluarganya, ia memimpin kami untuk menjadi manusia yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih tahu bagaimana mencintai tanpa syarat. Perjuangan Papa mungkin tidak pernah ia ceritakan dengan kata-kata, tapi jejaknya terasa di setiap langkah yang kuambil hari ini. Sebagai anak perempuan pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Sejak kecil, aku melihat bagaimana Papa berjuang tanpa lelah, menyingkirkan segala keinginan pribadi demi kebahagiaan keluarga. Dari setiap langkah Papa, aku belajar arti tanggung jawab, keteguhan, dan cinta yang tulus. Terima kasih karena selalu menjadi pelindung, meski kadang tanpa kata-kata. Terima kasih atas doa-doa yang Papa bisikan diam-diam, yang membuatku kuat hingga hari ini. Terima kasih karena mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang meraih mimpi, tapi juga tentang berjuang dengan hati yang ikhlas. Aku bangga menjadi anak perempuan pertama Papa. Semoga aku terus membuat Papa tersenyum, dan semoga segala pengorbanan Papa dibalas dengan kebahagiaan yang terlipat ganda. Aku sayang Papa selalu.
Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.